Perdagangan merupakan sektor jasa yang memperkuat sektor ekonomi masyarakat maupun negara. Selain itu, perdagangan mempunyai peran penting untuk negara Indonesia karena dapat meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan pemerataan pembangunan beserta memelihara stabilitas nasional. Industri perdagangan di Indonesia berkembang sangat pesat. Hal ini dikarenakan pembangunan dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi. Dunia perdagangan mulai berkembang semakin pesat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat telah merubah sistem dan gaya hidup masyarakat secara global yang tadinya dilakukan secara manual, dirubah menjadi serba digital, di mana berbagai aktivitas dapat dilakukan secara daring atau online. E-commerce menjadi tren yang sedang berkembang dengan menciptakan peluang baru bagi perusahaan dan konsumen dengan jumlah pendapatannya yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Banyak perusahaan semakin menyadari menggunakan media e-commerce ke dalam strategi bisnis sebagai saluran distribusi. Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan perlindungan untuk kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum atau perlindungan hak pengguna transaksi e-commerce. Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap konsumen bisa diartikan sebagai perlindungan terhadap hak-hak konsumen, pengguna transaksi e-commerce. Pengguna e-commerce pada umumnya pasti terdapat kerugian yang dialami oleh konsumen, salah satunya adalah dengan informasi palsu yang diberikan oleh pelaku usaha melalui e-commerce. Sebagai pembahasan yang kami demonstrasikan adalah perlindungan hukum terhadap konsumen atas informasi palsu dalam jual beli melalui e-commerce. Perdagangan yang berbasis teknologi canggih, e-commerce telah mereformasi perdagangan konvensional, di mana interaksi antara konsumen dan perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung. E-commerce telah merubah paradigma bisnis klasik dengan menumbuhkan model-model interaksi antara produsen dan konsumen di dunia virtual. E-commerce memberikan kemudahan untuk para pelaku usaha untuk memasarkan produknya karena tidak perlu lagi untuk menyewa tempat atau toko dan staf operasionalnya dalam jumlah besar, sehingga sangat hemat untuk mengeluarkan biaya operasional. Karena e-commerce memiliki cara tersendiri dalam dunia perdagangan, hal tersebut seperti luasnya jarak yang tidak mengharuskan pihak yang terlibat bertemu secara langsung, dan pihak yang terlibat tidak diharuskan untuk melakukan transaksi secara langsung. Transaksi perdagangan secara elektronik memiliki risiko yang jauh ketika konsumen merasa dirugikan atas perbuatan pelaku usaha atau penjual, maka sulit bagi konsumen untuk melakukan komplain kepada pelaku usaha. Dikarenakan ada beberapa sebab, misalnya konsumen tidak mengetahui posisi pelaku atau pelaku usaha tidak menerima komplain sejak barang yang dikirimkan. Seorang konsumen menggunakan dan mengkonsumsi suatu produk, pastinya menginginkan kepuasan produk tersebut. Minimal konsumen menginginkan adanya informasi yang jelas atas produk yang akan dibeli, keyakinan bahwa produk yang dibeli tidak berbahaya bagi kesehatan dan aman bagi jiwanya. Produk yang dibeli cocok dan sesuai dengan keinginannya, baik segi kualitas maupun harga. Konsumen tahu cara penggunaannya. Ada garansi dari produk yang dibelinya. Subpembahasan yang akan diambil terklasifikasi menjadi dua, yaitu tanggung jawab pelaku usaha dan upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh. Jawaban normatif dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Oleh karena itu, pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar. Jika ditelisik melalui UU Perdagangan dalam Pasal 65 Ayat 1 dan 2 menyatakan, setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar. 2. Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
Data atau informasi tersebut sesuai dengan pasal 65 ayat 4 harus sedikit memuat identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi. B. Persyaratan teknis barang yang ditawarkan. C. Persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan. D. Harga dan cara pembayaran barang dan atau jasa. Dan E. Cara penyerahan barang. Selain UU Perdagangan, UU ITE juga memberikan kewajiban kepada pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar. Hal tersebut sudah diatur dalam pasal 9. UU ITE menyatakan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pasal 49 yaitu 1. Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. 2. Pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. 3. Pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi. 4. Pelaku usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim. 5. Pelaku usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 84 ayat 2. 1. Teguran tertulis. 2. Denda administratif. 3. Penghentian sementara. 4. Dikeluarkan dari daftar izin. Penyelesaian secara litigasi. Di pengadilan bisa siapa saja yang mengajukan gugatan tentang perlindungan konsumen dalam pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu 1. Konsumen dan atau ahli waris yang dirugikan. 2. Sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama. 3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Dan pemerintah dan atau instansi terkait apabila ada kerugian yang besar dan korban yang tidak sedikit atas dikonsumsinya barang dan atau jasa. Namun jika di BPSK tidak semua yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan bisa melakukan penyelesaian melalui BPSK, hanya konsumen akhirlah, baik konsumen ataupun ahli warisnya, yang dapat mengajukan gugatan ke BPSK. Penyelesaian di pengadilan dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata pada umumnya, yaitu diawali dengan gugatan, upaya perdamaian, jawaban dan eksepsi, replik, duplik, pembuktian dan putusan hakim. Pemeriksaan di pengadilan dilakukan secara menyeluruh dalam hal termasuk keabsahan dari hal yang mendasari terjadinya sengketa dan putusan di pengadilan mutlak merupakan putusan dari hakim yang bertugas. Penyelesaian secara non-litigasi. Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen meliputi melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrasi, memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Melalui BPSK, konsumen dapat memperjuangkan haknya secara gratis dan secara kelembagaan. BPSK juga diakui oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Fenomena gunung emas untuk sengketa konsumen, dengan adanya BPSK tidak semua kasus harus masuk pengadilan karena ada banyak kasus yang bisa selesai di BPSK, sehingga BPSK juga berfungsi untuk menyaring kasus-kasus konsumen sebelum masuk ke ranah pengadilan. Alur pengaduan sengketa konsumen. 1. Mengajukan permohonan di kantor BPSK setempat. 2. Melampirkan berkas-berkas sebagai syarat administrasi. 3. Mengisi formulir pengaduan. 4. Menyerahkan kembali formulir pengaduan.